Saya Kristi Angelia Runglabi, saya peserta pelatihan dasar CPNS dari Kabupaten Tanah Tidung. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil learning journal saya dari materi manajemen ASN dan Whole of Government. Pertama, manajemen ASN itu sendiri adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pegawai ASN terdiri dari yang pertama PNS yang diangkat oleh pejabat pembinaan kepegawaian untuk menduduki suatu jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai nasional. Kemudian P3K atau pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja diangkat oleh pejabat pembinaan kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu. Peran ASN ada 3. Yang pertama, pelaksanaan kebijakan publik, pelayan publik, dan yang terakhir perekat dan pemersatu bangsa. Selanjutnya, pegawai ASN bertugas untuk yang pertama melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga, mempererat pemersatu dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Hak ASN ada 5. Yang pertama mendapatkan tunjangan, gaji, dan fasilitas. Yang kedua mendapatkan cuti. Yang ketiga mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Yang keempat mendapatkan perlindungan. Dan yang kelima mendapatkan pengembangan kompetensi. Hak perlindungan pemerintah untuk PNS berupa mendapatkan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Kewajiban PNS ada 8. Yang pertama setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Yang kedua menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah. Yang keempat menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima melaksanakan tugas kedinasan. Yang keenam menunjukkan integritas dan keteladanan. Yang ketujuh menyimpan rahasia jabatan. Dan kedelapan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Materi yang kedua, Whole of Government. Itu merupakan suatu pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaborasi dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi lebih luas guna untuk mencapai tujuan pembangunan, kebijakan, manajemen, program, dan pelayanan publik. Mengapa perlu Whole of Government? Karena ada 2 faktor. Yang pertama faktor eksternal itu mendapatkan dorongan publik, dan yang kedua faktor internal adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral. Bagaimana Whole of Government dilakukan? Ada 4 poin penting. Yang pertama penguatan koordinasi antara lembaga. Yang kedua membentuk lembaga koordinasi khusus. Yang ketiga membentuk gugus tugas. Yang keempat koalisi sosial. Tantangan dalam praktek Whole of Government sendiri ada pertama kapasitas sumber daya manusia dan institusi, yang kedua niat dan budaya organisasi, dan yang ketiga kepemimpinan. Penerapan Whole of Government sendiri di tempat saya bekerja di Rumah Sakit Ahmad Brahim, di mana yang bisa saya lihat contohnya adalah bekerja samanya BPJS dengan rumah sakit untuk kepentingan dari pengguna BPJS sendiri untuk mendapatkan pelayanan di rumah sakit tanpa harus mengeluarkan biaya. Dengan kerjasamanya ini terjadi, efeknya akan meringankan beban masyarakat yang kurang mampu dalam berobat karena mendapatkan layanan gratis. Demikian pemaparan materi manajemen ASN dan Whole of Government dari saya. Atas perhatiannya, dan jika ada kesalahan saya ucapkan terima kasih.